Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini disiarkan dari Masjid Jami Harapan Jaya, Bekasi Utara. Bu, kelihatan mukanya ceria semua. Ini kayaknya nggak ada yang lelah ini. Amin ya robbal alamin. Karena lelahnya sudah menjadi lillah. Apa sih syaratnya lelah supaya bisa menjadi lillah ya? Gimana caranya? Mungkin badan kita nggak capek, tapi batinnya loh ya. Ada ya Bu ya, Pak ya. Kadang ada yang rasanya perasaannya yang capek, badannya sih enggak. Tapi mentalnya yang ngerasa capek. Nah untuk itu akan dibahas lebih dalam lagi sama guru kita sudah hadir. Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan bahwa kita hidup ini adalah bentuk perjuangan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah meyakini bahwasanya semua apapun yang kita lakukan semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul semangat juang untuk kita bisa hidup lebih baik lagi insya Allah. Saya melanjutkan dari tafsir surat Al-Insyirah ayat 7 dan juga ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, ketika kamu telah melakukan sesuatu, maka bekerja keraslah untuk sesuatu yang berikutnya. Ada dua pendapat dalam hal ini, bahwasanya yang pertama adalah ketika kita melakukan amaliyah ibadah, telah menyelesaikan amaliyah ibadah yang satu, maka bersiaplah, berjuanglah untuk melakukan amal kebaikan, amal ibadah yang berikutnya. Pendapat yang kedua adalah jika kita telah melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat dunia, maka bersiaplah, bekerja keraslah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Tidak ada seseorang yang sukses, tidak ada seseorang yang berkah kehidupannya tanpa adanya perjuangan yang disertai dengan kepayahan di sana. Maka di dalam Mahfuzat jelas dikatakan wa malladdatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Tidak ada kebahagiaan setelah ia berjuang untuk meraih kebahagiaan itu. Ya, maka seorang suami berjuang keras untuk bagaimana menafkahi keluarganya, membimbing keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anaknya. Seorang anak juga sama berjuang di dalam kehidupannya untuk mencari ilmu pengetahuan guna mempersiapkan dirinya nanti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu pun demikian, bersusah payah, lelah di dalam kehidupannya sehari-hari, mengasuh anak-anaknya, membina rumah tangganya, kemudian bagaimana melayani suami dengan baik, itu semua penuh dengan lelah dan capek. Betul Bu? Betul. Betul Pak? Betul. Jadi kalau seandainya kita telah melakukan sesuatu amal kebaikan yang baik, melakukan sesuatu hal yang baik, Ustadz, saya sudah bangun yang namanya rumah Quran. Ada duit lagi, bangun lagi. Ustadz, saya sudah buat pondok. Ada rezeki lagi, bangun lagi pondok yang lain. Ustadz, saya telah bangun masjid, bangun masjid lagi. Ustadz, saya telah menempuh pendidikan S1, lanjutkan S2. Ustadz, saya sudah nikah.
Nggak nikah lagi. Nikah lagi. Ya, semua itu butuh perjuangan. Dan yang hebatnya Allah amat mencintai hamba-hambanya yang mau lelah, yang mau berjuang semata-mata dengan harapan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya ditutup dengan kalimat yang begitu indah, wa ila rabbika farghab. Nah, asal katanya Ibu Bapak semua tadinya adalah farghab wa ila rabbika. Ya, maka berserah dirilah kepada Tuhanmu. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab ini diutamakan yang namanya wa ila rabbika. Jadi objeknya itu diutamakan. Artinya ada pembatasan di sana maknanya. Maka maknanya adalah dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Artinya ketika apapun yang kita lakukan, suatu amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita lelah, sesuatu yang kita capek semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pahala yang terbaik bagi kita nanti di akhirat. Maka tidak ada kata lelah manakala kita lillah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu jangan khawatir ketika ibu mendidik anak-anak ibu. Capek ibu mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anaknya. Tapi ingat di sana Allah kasih kemudahan. Allah kasih memberikan keberkahan. Allah kasih pahala yang begitu sungguh luar biasa. Ibu setiap harinya bersyukur kepada Allah atas semua pemberian dari suami, istiqomah taat ibadah kepada Allah, menjaga harga dirinya. Inilah yang membuat harkat martabat keluarga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami, dia capek, dia lelah dalam mencari nafkah, tapi kalau seandainya semua itu hanya karena Allah, dia memperjuangkan harkat martabat keluarganya, dia memperjuangkan mencari uang untuk dapat menyekolahkan anaknya, untuk dapat memasukkan anaknya ke pondok, untuk dapat memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran, itu semua bagian pahala amal jariah yang insya Allah nanti akan diterima ketika nanti kita di akhirat, ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan indah Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau seandainya kita telah meninggal dunia, barulah waktu kita berhenti, barulah waktu kita istirahat. Maka dari itu semua, ketika kita diberikan sehat oleh Allah, kelapangan oleh Allah, maka sibukkan kita dengan amal-amal kebaikan. Maka sibukkan dengan kita ibadah, sibukkan dengan kita meraih yang namanya ridha Allah. Karena apa? Kalaulah seandainya kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, tidak mensibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan ibadah, maka nanti kita akan disibukkan dengan kita berlaku maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ibu bapak semua para hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia, maka dari itu sibukkan diri kita untuk berbuat amal kebaikan agar tidak sampai kita bisa melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Iyanya lemes banget ini. Udah makan belum? Udah sarapan? Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang gak sempet bisa makan hari ini. Yang hari ini susah, belum tentu dia tahu hidupnya akan apa nanti ke depannya. Tapi karena dia yakin kepada Allah, dia masih punya harapan. Yakin ada Allah. Insya Allah Allah akan rubah semua jadi kebaikan. Berapa banyak yang pejabat atau presiden yang orang tuanya mungkin tadinya cuma petani, tahu-tahu anaknya jadi presiden. Ada yang anaknya jadi pengusaha. Betul apa betul Bu? Betul. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Wow, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Boleh berdiri sedikit Ibu? Ya, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahi wabarakatuh, silakan. Nama saya Ade dari Majlis Taklim Nurul Ikhlas. Sebenarnya ini titipan curhatan dari rekan saya Pak Ustadz. Teman saya kebetulan saat ini sudah menjadi janda dan dia harus menghidupi keluarganya dan anak-anaknya. Curhatannya semenjak menjadi janda, cobaan banyak sekali bertubi-tubi. Pertanyaannya bagaimana Allah menguatkan hambanya yang sedang menghadapi cobaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bagaimana caranya Allah menguatkan hambanya yang sedang menghadapi cobaan? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus walaupun pertanyaannya titipan dari seorang janda. Baik Ibu, seorang janda yang ia lelah ya, yang mencari nafkah, dia single parent ya, untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menghidupi perjuangan pendidikan anaknya ya. Kalaulah seandainya ia punya keyakinan bahwa rezeki itu bukan dari suami. Rezeki itu bukan dari yang namanya suami. Akan tetapi dia meyakini hakikat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami hanyalah wasilah sebagai perantara ketika diberikan. Maka ketika kita meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, ketika suami kita meninggal dunia, maka kita tidak berputus asa. Kenapa? Semuanya Allah telah tanggung rezeki masing-masing. Dan ketika dia capek, dia lelah, berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menghidupi anak-anaknya, untuk berjuang untuk menyekolahkan anaknya, di sana terdapat pahala yang sungguh luar biasa. Allah sangat mencintai hambanya yang mau berjuang demikian. Kalau kita tahu bahwa itu terdapat yang namanya amal kebaikan, terdapat yang namanya pahala yang begitu luar biasa, maka insya Allah Allah akan kuatkan nantinya. Ya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan nantinya. Yang penting resepnya adalah selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mau putus asa, tetap berikhtiar, berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anak dan kepada saya. Kalau ini kita bisa yakini semua, maka insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, balik lagi, kita sudah yakin belum sama Allah? Ya Bu ya? Ya, cinta enggak sama Allah? Kalau kita yakin sama Allah, cinta sama Allah, dan kita semakin dekat sama Allah, Allah pasti akan sayang sama kita. Akan dikasih jalan keluar dari tempat yang tidak diduga. Banyak orang tua yang single parent, ya. Betul. Ibu aja sendiri, anaknya 3, 4, tapi akhirnya anak-anaknya sukses semuanya. Anak-anaknya bisa sekolah baik, anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang berhasil ya Ustadz ya. Makanya Bang David di sini dalam surat ini dikatakan 2 kali Ibu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusron. Jadi yakin ya Ustadz ya. Betul. Yakin, tauhidnya dimantepin lagi. Bu, Bu, Pak. Nah gitu baru bapak-bapaknya ada. Yakin, mantap, tauhidnya kita mantepin lagi. Yakin sama Allah ya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan, berbagi kebahagiaan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustazah Inaratul Ain. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Insya Allah Luwak White Coffee tidak hanya manis tetapi tidak membuat kantong tipis. Baik, para jamaah ada yang mau dapat hadiah enggak nih?
Oh. Oke, yang mau dapat hadiah silahkan tunjuk Silakan Ibu, jangan. angkat Kita tangannya. pilih yang paling putih, putih hatinya, putih bajunya, putih segalanya. Siapa? Silahkan Ibu yang pakai kerudung putih. Oh, pakai putih. Bajunya, oh kerudungnya putih. Oh, kerudungnya putih, bajunya putih, insya Allah hatinya putih bersih. Amin. Insya Allah, amin ya Allah. Baik. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, lelahnya seorang wanita yang disukai Allah apa? Kita kan wanita nih Bu, yang kira-kira lelahnya kita disukai Allah itu apa Bu? Hamil, Hamil, melahirkan, melahirkan, dan menyusui. enggak mengandung. Mengandung, Mengandung, melahirkan, mengandung, dan melahirkan, menyusui. Tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak, bapak saya ada di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berbagi berkah bersama White Luwak Coffee. Luwak white coffee. Luwak White Ibu Coffee. namanya ibu siapa? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Wah. Alhamdulillah Ibu Lilis jangan lupa dipotong pajak gak pakai nunggak ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita berdoa bersama semoga berkah barokah. Silahkan kembali Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah.